Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami kasih dan kebaikan-Nya. Sebab itu malam hari ini mari bersama-sama kita menaikkan pujian dan syukur. Kita bawa setiap hati kita datang menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih kalau sepanjang hari ini kami beroleh kekuatan daripada Tuhan. Sama-sama kami mau satukan setiap hati kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Allah itu tidak pernah terbatas. Hari ini, malam ini Tuhan, kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami mau mengalami Engkau. Kami percaya bahwa jamahan Tuhan itu atas setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya malam hari ini kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami. Biar setiap hati kami datang menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh dan mencari wajah Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami, ini sembah kami ya Bapa. Segala pujian bagi-Mu yang layak ditinggikan. Mari bawa hatimu malam hari ini datang sembah Dia. Mari nyatakan setiap ucapan syukurmu malam hari ini. Kau yang mengalami kasih dan kebaikan-Nya. Mari naikkan hatimu sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kau saja yang layak. Oh, amin Bapa. Yesus, ku sembahkan, amin, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia, panggil namanya. Yesus, ku sembahkan, sujud, amin, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku, amin Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami datang menyembah Yesus, oh Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sungguh hati kami naikkan pujian kami malam hari ini Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Kami bawa setiap doa kami malam hari ini datang menyembah yang layak Tuhan. Kudus Engkau, haleluya. Mari datang menyembah, haleluya. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadap. Ini hati kami, ini pujian kami malam hari ini Tuhan. Biar segala pujian dan hormat kami bagi-Mu. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu, sembah Dia malam hari ini. Ini hati kami datang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur.
berserah penuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya untuk menyembah-Mu. Segala pujian syukur kami mau datang menyembah. Kau saja yang layak Tuhan. Hanya Engkau. Kuasa-Mu, hadirat-Mu yang penuhi setiap kami malam hari. Dan jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Mari lawat setiap kami malam hari ini. Kami perlu kasih, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu, kami rindu kasih-Mu Tuhan jamahan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa sungguh-sungguh kami mencari Engkau. Dalam setiap musim hidup kami mau berserah penuh hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hati kami tahu kepada siapakah hati kami menyembah. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Barisan. Yesus, ku sembah Kau, sujud lebih lagi mari di hadapan. Malam hari ini kami bawa hati kami dalam hidup, sembahan hati kami datang menyembah. Amin. Jamah setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi mari bersama-sama, mari semua penyembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi naikkan pujian-Mu, nyatakan Kau saja yang suci. Kau saja Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Yesus, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Engkau layak Tuhan. Kau layak terima glori. Yesus, Yesus Kau Tuhan. Mari bersama, mari katakan Kau saja yang suci. Kau saja. Kau saja yang layak. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima glori. Mari panggil namanya. Yesus Kau Tuhan. Layak, layak. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Amin. Kau layak
Yesus Kau Tuhan. Sekali lagi mari. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik. Dan hari ini kami semua datang dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran-Mu Bapa. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun lagi ada masalah tetap luar biasa. Iya, tema firman Tuhan adalah hari ini ya, bijaksana dalam perkataan. Bapak Ibu, seringkali ya kita berpikir bahwa perkataan itu hal yang biasa saja. Tapi ternyata firman Tuhan itu banyak ya yang menuliskan tentang bahwa perkataan itu bukan hal yang biasa, sebab hidup kita, bahkan roda kehidupan kita itu ditentukan oleh perkataan kita. Dan kita akan belajar hari ini bahwa ternyata perkataan orang percaya itu berkuasa. Apa yang kita perkatakan itu yang terjadi dalam hidup kita. Yesus itu berkata bahwa ya hati-hati dengan perkataanmu karena menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan dan menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Banyak orang saudara akhirnya mengalami kegagalan dalam hidup mereka, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mengalami maut karena perkataan. Firman Tuhan berkata hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, kata firman Tuhan. Hati-hati, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Apa itu dikatakan menggemakannya? Saudara, kalau kita tuh masuk ke gua, kita berteriak, maka akan ada gema balik kan dari suara kita. Yang dimaksud dengan begini saudara, kalau kita pergi ke dalam gua, kita teriak, misalnya kita bilang berkat, yang balik apa? Berkat, kat, gitu kan. Kalau kita teriak kutuk, yang balik apa? Kutuk, kutuk. Ini namanya menggemakan. Enggak mungkin kita masuk ke gua lalu kita teriak berkat terus dibalas kutuk, tuk. Itu ada setan itu. Ada syaiton di situ. Atau kita teriak kutuk lalu baliknya berkat, kat. Itu enggak mungkin. Ayat firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya itu kalau kita suka ngucapin kutuk, maka kutuk itu berbalik kepada kita sendiri. Kalau kita suka ucapkan berkat, maka berkat itu yang akan kita nikmati juga dalam hidup kita. Nah, Yesus berkata begini saudara. Mari kita buka bersama Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 saudara. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ternyata benar, orang itu tidak mungkin bisa mengatakan yang baik kalau hatinya jahat. Kalau hati kita penuh dengan kejahatan, maka sudah pasti perkataan kita tuh jahat. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu tuh omongannya ya nyelekit, bikin jengkel lah, itu dia perlu berobat itu hatinya. Mungkin banyak kekecewaan di dalam hati yang dia simpan selama ini. Karena hati ini adalah tempat penyimpanan, dikatakan perbendaharaan. Tempat semua penyimpanan. Kalau yang tersimpan dalam hati kita baik ya, segala hal yang manis firman Tuhan di hati, maka juga yang keluar dari mulut kita itu perkataan yang baik. Jadi ini rahasianya. Makanya Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati kita. Orang kalau hatinya busuk saudara, ya perkataannya busuk. Kalau hatinya penuh iri hati, ya perkataannya iri hati. Enggak mungkin kalau hatinya busuk keluar baik, ya itu berarti pencitraan. Ya, bisa jadi jatuhnya munafik ya. Nah, firman Tuhan Yesus tuh berkata begini. Saya pengen kita baca dari versi yang lain, ayat ini sama tapi dari Matius ya. Injil Matius pasal 12, ayat yang ke-34 mulai saudara. Yesus berkata begini, Injil Matius ya, ayat yang ke-34. Hai kamu apa? Keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut menurup dari hati. Yesus menyatakan perkataan ini untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu orang paling munafik. Di luar kelihatan pakai jubah putih, tapi hatinya busuk saudara. Makanya Yesus bilang, kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu bisa mengucapkan hal yang baik sementara kamu sendiri jahat ya. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Lalu ayat berikutnya kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Ayat berikutnya 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Stop. Setiap kata sia-sia yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan pada waktu hari penghakiman. Betapa sering kita nih ngomong sia-sia saudara. Terutama anak-anak muda ini. Ya, saya tuh sering dengar anak muda kalau cerita, iya kamu tahu anjir. Hello, apa itu anjir? Apa itu? Hanya anak-anak muda yang tahu ini. Ini kata sia-sia loh, sekarang bisa dapat hukuman loh kau kalau ngomong orang dogi begitu. Ya, itu anak-anak muda sekarang tuh ngomong anjir itu sama dengan dogi itu loh saudara. Ya, jadi mereka itu kan sia-sia sekali, cuma ketemu, halo apa kabar, anjir lu. Saya sering dengar tuh kata-kata ini. Firman Tuhan bilang setiap kata sia-sia yang kau ucapkan dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi mulai sekarang stop ngomong yang sia-sia. Jangan lagi ngomong yang sia-sia, gak penting itu. Ya, kita suami istri pun di rumah kita bisa berbeda pendapat. Bahkan sering kali kita cekcok mulut. Siapa di sini suami istri yang kadang beda pendapat? Angkat tangan. Gak ada, Tuhan angkatlah mereka hidup-hidup. Karena mereka ini sudah sempurna ya. Yang tidak pernah bercekcok angkat tangan juga. Gak ada juga. Yang bingung angkat kaki saja. Ya saya sama suami seringkali beda pendapat. Namanya kita manusia kan.
Setiap hari kita kan berhubungan dengan kata-kata. Ada beda kata, beda pendapat, selisih paham. Boleh, gak apa-apa. Berdebat juga gak apa-apa. Yang penting tetap pakai kata-kata yang tidak menyakiti, bukan mengutuk. Ya, bisa kita saling beda pendapat. Tapi jangan sampai ketika beda pendapat terus mulai mengungkit hal-hal yang gak penting. Kata-katamu ngalor ngidul mulai. Kamu pikir saya tuh gak nyesal ya nikah sama kamu? Aku tuh nyesal tahu. Ya kamu pikir juga aku enggak, mending aku dulu sama mantanku tuh sekarang sudah hidupnya begini. Lah terus maumu tuh apa sekarang? Cuma gara-gara kata-kata terserah banyak yang berkembang sampai perceraian. Hati-hati saudara, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Karena perkataan itu seperti benih ya yang engkau tabur. Hati-hati juga anak-anak muda yang selalu berkata, iya ya kayak gini, aduh gimana ya hidup ini sulit ke depan, wah saya ini pasti begini. Hati-hati loh. Ya karena perkataan itu sama dengan sesuatu yang kita imani dan kita yakini. Ayat yang berikutnya berkata begini saudara. Coba kita lanjut ayat 37 berkata, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan ngerikan ayat ini. Kita pikir cuma ucapan dah. Tapi ternyata ucapan kita bisa menentukan kita ini masuk surga atau neraka. Kita ini dibenarkan atau dihukum itu ditentukan dari ucapan mulut kita. Makanya hati-hati kalau berkata saudara. Dan Alkitab berkata, apa yang engkau ikat di bumi itu akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi itu akan terlepas di sorga. Pakailah kata-kata yang penting di dalam rumah tangga. Boleh marahin anak kita, ingatin mereka firman Tuhan. Ya karena firman Tuhan itu sudah segala-galanya. Kalau marahin anak ngomong aja, kamu tuh kalau gak menghormati Tuhan ya kamu gak akan bisa dapat apa-apa hanya dengan menghormati Tuhan. Itu firman. Kita ucapkan firman saudara. Kasih ingat mereka tentang firman Tuhan. Ketika Yosua diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Yosua bilang, aku masih muda Tuhan, aku enggak bisa. Tuhan berkata bisa, jangan takut. Yang penting kamu lakukan ini. Tuhan enggak ngomong begini sama Yosua, supaya kamu berhasil kau pergi latihan militer dulu 1 tahun ya. Nanti kalau sudah jago kau datang ke sini baru kau bisa bawa bangsa itu. Tuhan juga enggak ngomong gini, kamu belajar matematika, perhitungan, fisika, kamu belajar dulu bahasa Israel, bahasa ini baru kamu bisa saya utus. No. Keberhasilan dan keberuntungan Tuhan cuma bilang begini. Jangan engkau lupa. Setiap hari perkatakan kitab Taurat ini. Bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Supaya perjalananmu itu berhasil dan beruntung. Amin saudara. Kalau engkau melihat anakmu berhasil, enggak usah kau leskan matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini, bahasa itu. Ya, dikursuskan ini, kursus itu, kursus nyanyi, kursus ini, kursus sombong. Semua dikursusin. Dengan berharap anaknya itu tapi tidak ada satupun orang tua kadang-kadang yang lupa untuk mengajari anaknya firman Tuhan. Suruh anakmu baca firman. Perkatakan firman itu siang dan malam. Maka hidupmu firman Tuhan bilang berhasil dan beruntung saudara. Bukan cuma berhasil. Karena banyak orang kelihatannya berhasil tapi tidak beruntung. Kelihatannya berhasil. Kerja dari pagi sampai malam. Tapi gak dapat apa-apa saudara. Alkitab bilang dia menabung di pundi-pundi yang berlubang. Bocor terus. Gak ada hasil. Kelihatan tokonya rame dari pagi sampai malam. Begitu hitung-hitungan akhir bulan. Gak ada untung lah. Tokoku kok kelihatan rame tapi kok gak ada untung. Karena kau hanya mengandalkan pikiranmu manusia. Kau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu berkuasa saudara, amin. Hati-hati dengan lidahmu. Coba kita baca saudara ya tentang lidah. Buka bersama di dalam Yakobus. Yakobus 3 ayat yang ke-6 mulai saudara. Ngeri sekali tentang lidah ini. Kita akan lihat dari firman Tuhan. Bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang bicara. Baca 1, 2, 3. Lidah pun adalah
api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh lidah. Ini lidah. Lidah yang adalah anggota terkecil di dalam tubuh kita. Kecil sekali lidah ini. Tapi ternyata dia bisa menggerakkan seluruh roda kehidupan kita. Banyak orang Kristen hari-hari ini nasibnya terkutuk akibat dari perkataan lidahmu sendiri. Yang kau tidak hati-hati. Engkau kutuki sendiri hidupmu, kau kutuki sendiri nasibmu, kau kutuki anak-anakmu. Kalau marah engkau kutuki istrimu. Dan itu semua dipegang sama setan. Karena apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi itu terlepas di surga. Lidah ini mengambil bagian di antara anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Karena perkataan dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ngeri saudara kalau kita tidak bertobat dalam hal mulut. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan. Sudah bisa dijinakkan. Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi, baca bersama, tetapi ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Seringkali tanpa kita sadari, perkataan kita mematikan iman orang lain. Anak-anak bicara tanpa kontrol pada orang tua. Orang tuanya sakit hati. Orang tua bicara sama anak-anak jadi sakit hati. Dan tanpa kita sadari, lidah ini saudara, dia sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Lebih dari ular kobra. Ini Alkitab yang ngomong loh. Menjadi bisa yang beracun masuk ke hati orang lain. Menggerakkan tubuh orang itu sehingga dia bisa bunuh orang saudara. Gara-gara perkataan. Mengerikan sekali kalau kita tahu tentang lidah ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan dikatakan di sana ayat yang berikutnya, dari mulut yang satu keluar berkat dan dari mulut itu juga keluar kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau di gereja kita memuji Tuhan, di rumah semua kebun binatang keluar. Ya kalau berantem itu saudara, wah sudah sampai maki-makian, banting barang. Ya orang Sulawesi itu kalau maki, pintar. Saya ini dari Sulawesi saudara, jadi saya ngomong aja Sulawesi ya. Saya nggak tahu kalau Sumatera apa itu saudara sendirilah yang ngomong sendiri itu sukumu. Tapi dari suku saya kadang kalau maki orang, wah itu kalau nggak maki itu rasanya nggak puas. Ada loh orang-orang seperti ini. Dan dia lupa barang siapa suka menggemakannya. Firman Tuhan berkata begini saudara. Yesus berkata sama murid-muridnya, kalau kamu nanti aku utus pergi untuk menginjil, kamu masuk ke satu rumah. Berikan salam berkat kepada rumah atau orang yang kau temui. Kalau orang itu layak menerima salammu, maka orang itu akan diberkati mendengar perkataanmu itu. Tapi kalau orang itu tidak layak untuk menerima salam berkatmu, karena mungkin dia berdosa, dia gak layak menerima salam berkat. Maka salam itu akan kembali kepadamu dan engkau yang akan diberkati. Tetapi tetap ucapkan berkat, jangan kutuk. Karena kalau orang itu kau kutuk, ternyata hatinya benar, dia gak terima kutukmu. Kutuk itu berbalik pada kita. Sebaliknya kalau engkau perkatakan berkat, orang itu tidak layak diberkati, maka perkataan berkatmu itu kembali kepadamu. Jadi perkataanmu itu seperti benih yang kau tabur. Hati-hati dengan lidahmu saudara. Juga anak-anak muda sekarang itu, saya kalau dengar anak-anak muda itu sering berkata saudara. Ya, Alkitab bilang kalau iya, katakan ya, tidak kalau tidak. Anak muda sekarang itu, gila kemarin gua nonton konser tahu, sumpah bagus banget, sumpah.
Cuma mau bilang konser bagus, sumpah. Kemarin gue makan bakmi, tahu itu bakmi enak banget, sumpah enak banget. Nih kata-kata sumpah nih, saya mau kasih tahu nih. Ini juga kata-kata sia-sia yang akan kau tuai anak-anak muda. Matius 5 ayat 33 yuk. Kita dengar nih kata-kata sumpah-sumpah ini ya, supaya kau bertobat nih. Kalau nggak dikasih ayatnya nggak percaya nih dibilangin ya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Nenek moyang nih berkata begini. Tapi Yesus bilang begini saudara, tetapi aku huruf besar Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit karena langit adalah tahta Allah dan juga demi bumi karena bumi adalah tumpuan kaki Tuhan, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Dan juga jangan bersumpah dengan demi kepalamu sendiri. Kau tidak punya hak atas kepalamu kata Tuhan, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu kecuali kau cat. Ya, tapi kalau kau hitamkan sendiri tidak bisa. Tuhan yang berkuasa atas kepalamu. Yesus berkata begini ayat berikutnya 37, 1, 2, 3. Jika ya katakanlah hendak kamu ya, jika tidak, tidak. Ya, karena apa yang lebih daripada itu berasal dari Syaiton. Dari setan. Jangan bersumpah. Apalagi anak-anak muda. Tadi ya ampun kita sumpah bagus banget loh, sumpah. Ngapain kau harus bersumpah untuk halal? Kadang-kadang ini dianggap, dan ini tipuan iblis loh saudara. Ini adalah tipuan iblis di akhir zaman yang kita pikir itu hanya biasa. Mungkin saat dengar khotbah ini ada anak muda yang berkata, hello Bu Pendeta, biasa aja keles. Itu kan cuma bahasa-bahasa gaul anjir. Ya, besok kalau kau dihukum di neraka biasa aja keles. Saya kan udah pernah ingetin keles. Bertobat. Jaga mulutmu, jaga ucapanmu dari hal-hal yang sia-sia. Karena firman Tuhan bilang setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman kelak. Makanya ibu-ibu ayo jaga hati supaya mulutmu itu juga manis, tidak penuh racun. Kalau hatimu penuh racun, mulutmu penuh racun. Saya selalu bilang sama ibu-ibu, kalau berselisih paham dengan suami sampai akhirnya nangis, ndak usah berharap nangis di tempat tidur menghadap tembok, berharap dipeluk dari belakang lalu suaminya bilang, maaf ya sayang, I love you Pret. Jangan ya, kau nangis sambil nungguin dia minta maaf. Kok nggak datang ya, nangis ya, malah dibuat-buat. Lagi nangis yang kita dengar, suami udah ngorok. Nggak usah berharap lebih, nanti kau kecewa sakit hati. Karena suami dan istri tuh nggak bakal ketemu, istri pakai perasaan, suami pakai logika. Istri pakai perasaan, kalau dia peluk maka sakit hatiku hilang. Suaminya gini, nih kok nggak balik-balik ya? Ya udah, aku udah ngantuk, besok aja dia diselesaikannya. Dia pakai logika, maka nggak pernah ketemu. Maka sakit hatimu nimbun terus, kau jadi sakit jiwa. Karena kau bangun pagi marah-marah tadi malam nggak selesai, bangun pagi anakmu yang kena sasaran. Ayo kita berdoa saudara. Supaya tepat pada waktunya perkataan yang kita keluarkan. Kalau memang waktunya harus marah, marah nggak apa-apa, tapi nggak usah mengutuk. Amin. Ya, supaya hidup kita ini diberkati Tuhan. Supaya rumah tangga kita anak-anak kita diberkati Tuhan. Anak-anak muda juga. Stop ya ngomong-ngomong. Hei anjir. Ya. Sumpah tahu, nggak usah sumpah-sumpahan, biasa aja keles. Nggak ada juga yang peduli dengan sumpahmu. Ya, lebih baik perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal yang benar dan membangun. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara kita hari-hari ini bersungguh-sungguh menjaga perkataan kita. Supaya perkataan kita menjadi perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama hari ini. Terima kasih Tuhan.
Biarlah mulut kami penuh pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Betapa sering kita pakai mulut kita untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang mengutuk, yang tidak menjadi berkat. Lidah adalah bagian yang kecil dalam tubuh, tetapi dia sanggup menggerakkan roda kehidupan kita. Karena itu hari ini saudara, bilang Tuhan, kalau ada perkataan-perkataan yang tidak benar yang pernah kami tanam, hari ini kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami pernah menyakiti istri, suami, orang tua, anak kami dengan kata-kata yang sia-sia, hari ini kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami pernah berkata kepada diri kami sendiri kata-kata yang tidak benar, Tuhan, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, mampukan kami untuk memperkatakan firman-Mu dalam hidup kami, supaya perjalanan kami di dunia ini berhasil dan beruntung. Ini mulut kami Tuhan, kuduskan mulut kami, biar perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kuat sebab kuasa-Mu besar, ku kan tetap kuat selamanya, selamanya. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.